Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-17, bertepatan dengan peringatan wajib Santa Marta. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 11 ayat 19 sampai dengan ayat 27. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini seluruh gereja Katolik merayakan peringatan Santa Marta. Marta berarti nyonya rumah. Kisah hidupnya kita ketahui dari Injil Lukas dan Injil Yohanes. Nah, di dalam Injil Lukas terungkap jelas bahwa Marta memiliki dua saudara, yaitu Maria dan Lazarus. Mereka bertiga adalah sahabat-sahabat yang disayangi Yesus. Ketika Yesus dan para muridnya mengunjungi keluarga ini, Marta sibuk melayani, sedangkan Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengar semua perkataannya. Ketika Lazarus jatuh sakit, Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus. Pada saat itu, Yesus berada di seberang sungai Yordan, jauh dari Betania, kampung halamannya Lazarus. Isi penyampaian memang singkat tetapi sangat berarti. "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Yesus sengaja tinggal di sana 2 hari, lalu pergi ke Betania untuk menghibur Maria dan Marta. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita dengar tadi dari warta Injil Yohanes, ketika Marta berjumpa dengan Yesus, Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Yesus berkata kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Marta berkata kepada Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Yesus menjawab, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Marta mengungkapkan imannya dengan berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dunia ini." Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam perikop Injil hari ini yang kita dengar bersama, kita berjumpa dengan figur-figur penting. Pertama, Yesus sendiri. Yesus adalah sahabat Marta, Maria, dan Lazarus. Diceritakan bahwa Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Dalam konteks relasi persahabatan di antara mereka benar-benar menunjukkan bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Yesus sungguh manusia ditunjukkan dengan persahabatan yang akrab dengan Marta dan Maria serta saudara mereka Lazarus. Berita tentang sakit dan kematian Lazarus cepat menyebar. Yesus ketika mendengar kematian Lazarus, ia berkata, "Lazarus saudara kita tertidur." Yesus menunjukkan kealahannya dengan membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Marta
membantu kita untuk memahami makna cinta kasih yang benar kepada Tuhan melalui semangat melayani. Ia selalu siap untuk melayani Tuhan dan semua sesama manusia, kapan dan di mana ia dibutuhkan. Ia juga bergerak pergi mendapatkan Yesus untuk berbicara tentang Lazarus dalam dialog dengan Yesus. Ia menunjukkan perkembangan iman yang menakjubkan. Lalu pribadi yang ketiga, Maria. Dikisahkan bahwa Maria tetap berada di rumah. Ia tinggal karena masih berduka atas meninggalnya saudara mereka Lazarus dan menerima tamu yang datang untuk menghibur mereka. Ia tetap menunjukkan hidupnya sebagai murid yang tekun mendengar sabda dan melakukannya di dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih, semua figur dalam Alkitab menjadi model kekudusan bagi kita semua. Seluruh hidup mereka hanya untuk Tuhan. Ini juga merupakan persembahan yang sangat berarti bagi Tuhan. Dasarnya adalah cinta kasih. Yohanes dalam suratnya menulis, "Anak-anakku yang terkasih, marilah kita saling menaruh cinta kasih, sebab cinta kasih berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, sebab Allah adalah cinta kasih. Allah adalah kasih." 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Dari kodratnya, dialah kasih yang sejati, yang tidak berkesudahan. Di samping Allah digambarkan sebagai kasih yang kekal, Ia juga yang memulai segalanya dalam kasih. Ia mencurahkan segala kasih-Nya kepada manusia dan diharapkan bahwa kita semua juga saling mengasihi satu sama lain. Saudara-saudara yang terkasih, Santa Marta hari ini menginspirasikan kita untuk menjadi pribadi yang setia di dalam rumah tangga dan komunitas, memiliki semangat iman, praktis, ramah, dan rajin dalam berkarya. Di samping itu, imannya kepada Yesus juga berkembang. Tadinya mungkin ia hanya mengenal Yesus sebagai sahabat yang sering menginap di rumahnya, tetapi seiring waktu ia juga melihat kealahan Yesus. Ia menyatakan imannya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ungkapan iman yang lebih sempurna adalah ketika ia takjub melihat saudaranya Lazarus yang sudah berada di liang kubur 4 hari dapat dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus bangun dan keluar dari kuburnya. Ini adalah peristiwa yang sangat meneguhkan iman Marta, dan tentu bagi kita semua saat ini Yesus adalah segalanya. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang memiliki pergumulan hidup tertentu. Ada orang bergumul dengan dirinya karena banyak persoalan yang harus dicari solusinya. Ada orang yang mengalami penolakan tertentu di dalam hidupnya. Ada juga yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena kematian atau perpindahan ke tempat tugas yang baru. Pergumulan hidup itu janganlah menjadi penghalang untuk berjumpa dengan Tuhan. Kata-kata Marta, "Tuhan, sekiranya Engkau berada di sini." Di dalam pergumulan hidup kita juga sering bertanya tentang eksistensi Allah. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, maka. Tetapi mengapa masih ada kejahatan, pertikaian di dunia? Kita percaya kepada semua rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup pribadi, komunitas, dan segala pekerjaan kita. Ya Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau menganugerahkan kepadaku Santa Marta. Ia menunjukkan kekudusan dalam hidupnya. Semoga kekudusannya menginspirasikan seluruh hidupku saat ini. Amin.